Kecamatan Seputi Mataram diresmikan tahun 1969. Sekarang sudah tahun 2025. Dari tahun 1969 sampai 2025, inilah satu-satunya madrasah ibtidaiyah MI yang ada di Kecamatan Seputi Mataram. MI, Madrasah Ibtidaiyah. Apa kuwi MI? MI adalah jenjang pendidikan dasar dalam sistem pendidikan formal di Indonesia, setara sekolah dasar SD, dengan pengelolaan di bawah Kementerian Agama. Mengajarkan mata pelajaran umum seperti SD, namun dengan porsi lebih besar pada pendidikan agama Islam. Nah itu MI. Yuk kita ngobrol-ngobrol di yang pertama berdiri di Seputi Mataram, Madrasah Ibtidaiyah Tribakti Al-Huda yang berada di RT 30 Dusun 8 Kampung Variabel Mataram, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Berdiri tahun pinten Bu MI ini Bu? MI baru 2 tahun, 3 tahun berjalan. Jadi tahun ajaran 2023 2024. 2000, jadi masih ada tiga kelas ya? 2023, 2024, terus 2024, 2025, sekarang 2025, 2025. Iya. Jadi masih baru. Muridnya pinten Bu? Saniki. Untuk kelas 1 7, untuk kelas 2-nya 10, untuk kelas 3-nya 6. Kelas 3-nya 6. Terus MI ini berdiri di atas tanah seluas pinten Bu sing di niku 12,5 kali 50. 12,5 kali 50 dari saking pondok pesantren. Yayasan Al-Huda. Yayasan Al-Huda. Terus proses pembangunannya lokal ini Bu? Proses pembangunan lokal pribadi Swadaya, yayasan. Pribadi yayasan. Tiga lokal nggih, 4 lokal, yang satu untuk musola, untuk sholat. 4 lokal, 3 ruang kelas, 1 musola, sama kamar mandi, toilet 2, 1 untuk guru, 1 untuk siswa. Tahun depan rencana nambah 4 lokal lagi di depan, karena untuk kantor. Pembangunan 4 lokal lagi. Yang madep ke sini untuk rencana kan tahun depan udah ada kelas 4. Jadi harus nambah lokal, kantor, pembangunan kantor, makanya ini lumpuk-lumpuk mulailah pasir seadanya dulu. Kalau MI ini menginduknya ke Kementerian Agama. Kementerian Agama. SD itu nginduknya ke dinas. Kalau MI nginduknya ke Kementerian Agama. Langsung. Kabupaten kan enten Kemenak Lampung Tengah. Oh, Kemenak Lampung Tengah. Jadi tahun depan mau bikin lokal lagi, terus itu kontribusi dari pemerintah kampung apa Bu yang bisa kontribusi yang bisa diharapkan dari pemerintah kampung itu? Ya harapannya sih bukan, karena di sini ada RA juga, ada di yayasan ini sudah mendirikan 2 lembaga yaitu RA dengan MI. Harapannya ada perhatian lah dari kampung ya, sumbangsihnya, dukungannya entah itu secara moral ataupun material ya seikhlasnya lah. Mau itu untuk bangunan ataupun mobiler atau bangku dan sebagainya. Nah memang ini murni kami bangun hanya dana pribadi, dana pribadi pemilik yayasan keluarga kami gitu. Dari mulai bangunan, semen dan sebagainya sampai tenaga yang membangun juga kami nggak sambatan mengerjakan orang gitu, borongan. Jadi harapannya lah ya mungkin dari teman-teman masyarakat yang mendukung kami ada terketuk hatinya, bolehlah infak dimasukkan ke sini, ataupun dari pemerintah kampung harapannya ada perhatian, barangkali ada yang mau bantu entah itu semen berapa sak, itu sangat berharga bagi kami. MI ini belum berijab, kami masih menginduk di Terbanggi Besar MI Miftahul Huda. Jadi kami belum punya ijab untuk tahun ini, tapi masih proses. Masih proses gitu? Masih proses, dan kemarin kami juga sudah berhubungan dengan orang salah satu staf di Kementerian Agama, kasih permat dan dikasih juknis, dikasih pengarahan untuk pengajuan izin operasional, karena yang tahun ini pengajuan izin operasional sudah tutup. Insya Allah tahun depan buka lagi, insya Allah kami akan ajukan izin operasional. Kayak SD itu Bu, SD itu kan
misalnya nih dia mau mengajukan rehab atau rehab lokal, ruang belajar mengajar atau pembangunan kayak SD3 itu pembangunan UKS, perpustakaan sama laboratorium komputer. Itu kan kita di pemerintah kampung mengajukan juga di SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dan dari pihak sekolah juga mengajukan permohonan proposal pembangunan itu di nopo nggih? Sistemnya pendidikan nopo lah? Sarpras ya. Jadi biar sinkron, kampung juga mengajukan, juga Pak Lurah menitipkan sounding lewat DPR yang akrab dengan Pak Lurah, SD juga upload di sistem niku Sarpras itu. Jadi sinkron. Jadi suatu saat nanti kalau sudah resmi, komunikasi dari pemerintah kampung bisa membantu lewat itu Bu. Kalau untuk yang sumbangan nanti nggih, itu tetap kita sounding juga ke teman-teman perangkat kampung, Pak Lurah, Kaur Kasih dan lain-lainnya, tokoh-tokoh nggih mangke bareng-bareng Bu. Napa mboten enten masalah nggih, masalah zonasi ngoten mboten enten nggih. Karena memang yang kami tahu peraturan zonasi itu untuk sekolah negeri, sekolah negeri itu memang diperlakukan zonasi. Tapi kalau sekolah swasta kayaknya nggak ada zonasi. Jadi sama aja kita di Varia Agung mau sekolah di Merapi atau di sekolah di Metro itu kan nggak masuk zonasi. Kenapa? Karena itu swasta dan yayasan. Atau sekolah yang berkelanjutan kita mau nyekolahin anak di mana-mana itu diperbolehkan kan kok. Jadi itu Lur, posisinya Pak Lurah, kepala kampung di SD1, SD2, SD3 itu beliau berdiri menjadi nopo nggih? Fasilitator memperketat zonasi SD1, SD2, SD3. Nanti mungkin akan diadakan lagi evaluasi lah agar antara SD1, SD2, SD3 kalau Madrasah Ibtidaiyah kan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nyai Lukmanati, bisa dari mana-mana, ada yang dari Bumistia barang ya Bu, dari Subing ada, dari Bumistia ada, ada yang di MI juga ada, SD yang harusnya ke SD3 jangan ke SD1 lah, nanti bisa. Itulah di situ peran serta dari pemerintah Kampung Varia Agung Mataram, terutama kepala kampung Mbah. Terima kasih, semoga nanti kita bisa, pemerintah kampung Pamong bisa ikut andil gitu, bisa ikut andil. Semoga nopo cita-citane RA, kepengurusannya, legalitas dan lain-lain cepat terwujud, bisa membangun lagi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Amal jariah lemah dibahke tinggal bangun sekolahan. Sedikit ilmu kami sampaikan, kami itu ya apa yang bisa kita lakukan kan semboyannya gini, kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Matur nuwun Bu. Sami-sami.